warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nirmalasari, NIM A71018336 dari PTIA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang enkripsi email menggunakan PGP. Yang harus kalian siapkan yaitu komputer atau laptop tentunya, lalu aplikasi GPG Tools yang memiliki nama GPG Suite. Yang pertama, kalian dapat menginstal GPG Tools pada gpgtools.org. Di sini kalian download GPG Suite sesuai versi yang kalian akan install. Nah, di sini terdapat dua item pada GPG Suite. Yang pertama adalah install dan uninstall. Di sini bagian pertama yaitu kita akan menginstal GPG Suite. Kita tinggal klik pada icon install, maka akan muncul tampilan seperti ini, introduction atau pengenalan dari GPG Suite sendiri. Di sini terdapat GPG Mail, GPG Keygen, GPG Service, GPG Suite Preference, Next GPG. Lalu kita klik continue, maka akan tampil yaitu installation type. Nah, di sini kalian dapat memilih customize untuk bagian instalasi yang akan kalian pilih atau tidak semua yang kalian install atau icon-icon yang kalian tidak install dapat memilihnya. Nah, jika customize maka akan muncul instalasi seperti ini. Kalian dapat mencentang icon atau di sini kalian dapat memilih opsi yang mana opsi yang kalian pilih yang kalian centang maka akan kalian install. Jika tidak diinstal maka dia akan men-skip instalan tersebut. Lalu kita klik install, tunggu, lalu maka akan muncul username dan password. Nah, di sini kalian akan memasukkan username yang akan kalian gunakan untuk login dan passwordnya. Lalu install software, tunggu hingga beberapa menit untuk running package tersebut selesai. Nah, jika selesai maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat installation done atau instalasi selesai. For new users, untuk user baru kami akan merekomendasikan kalian menuju ke first step tutorial. Nah, kalian pada bagian ini tinggal close saja, lalu membuat PGP atau GPG Keypair. Nah, di sini kita dapat membuka GPG Keygen pada GPG Suite tadi. Lalu kita klik new, maka akan muncul tampilan generate new Keypair yang berisi name, email, password, konfirmasi password, lalu komen. Nah, di sini terdapat tipe key atau tipe kunci yang akan kalian gunakan serta panjang dari kunci tersebut.
Nah, di sini ada expiration date. Di sini untuk kunci tersebut akan expiration atau expired pada tanggal 30 bulan 3 tanggal 20 2022. Lalu kita create generate key. Nah, di sini terdapat tampilan your key was created successfully. Nah, di sini berarti key yang kalian buat sukses. Lalu ada pertanyaan, apakah kamu akan mengupload public key-mu? Di sini cukup tidak atau no thanks. Nah, maka di sini ada key kalian yang kalian buat tadi, yaitu berupa 58BJ 9974 45D9 6F68 DB65 C169 A2 CA88 4F 183D 22E9. Nah, di sini angka tersebut, kombinasi huruf dan angka tersebut merupakan keychain yang kalian punyai. Nah, di sini untuk mengetahui detailnya, kalian dapat mengeklik keychain yang kalian buat tadi, lalu klik test, maka akan muncul nama, email, lalu pembuatan serta expired, tipe, key ID, panjang, algoritma yang digunakan, fingerprint yang kalian miliki, lalu validity, capabilities, lalu outrust. Lalu mendaftarkan email atau fingerprint atau public key orang lain ke dalam list key GPG keychain kita. Langkah yang pertama, kita klik new untuk membuat seperti tadi public key baru. Lalu kita tulis email yang teman kita akan masukkan. Lalu kita cari. Nah, di sini kalian setelah pencarian, kalian akan ditampilkan seperti ini. Terdapat dua email yang memiliki nama sama tetapi dia berbeda tipe. Di sini tipe yang digunakan pada teman kalian yaitu RSA, sedangkan orang lain menggunakan ED kecil DSA 256 bit. Lalu kita klik yang punya teman kita, lalu klik retrieve key. Nah, keduanya akan terimport secara otomatis. Jika import tersebut sukses, maka akan muncul tampilan import successful. Nah, di sini sebelum menggunakannya atau mengirim, kalian harus menggantinya menjadi owner terusnya menjadi ultimate. Lalu, bagaimana cara mengirim email plus file yang terenkripsi? Di sini terdapat file enkripsi yang akan dikirim ke Husna. Kalian tinggal select key pada file tersebut.
Nah, di sini kalian file tersebut sudah terkirim ke Nullius, yang mana file tersebut namanya Husna. Nah, untuk enkripsinya yang dapat membaca hanya penerima saja, sehingga saat kita melakukan pengiriman kita tidak dapat melihat enkripsi yang kita buat. Lalu cara membukukan atau menambahkan PGP, signet, message, atau enkripsi pada suatu file. Nah, yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, kalian harus membuat file enkripsi tersebut, atau kita dapat memasukkan suatu gambar dengan cara klik kanan, lalu pilih service, open PGP, yang mana kita akan memasukkan berupa file, yaitu kita akan memilih open PGP site file, lalu open PGP enkripsi file digunakan untuk mengenkripsi file tersebut. Nah, jika sudah, dia akan merubah dari PNG menjadi JPG, lalu JPG tersebut telah menjadi enkripsi. Lalu yang ketiga adalah berubah menjadi .sig atau signature, yang mana signature tersebut akan mendeskripsi file tersebut. Lalu bagaimana cara mengirim emailnya? Yang harus kalian ketahui, untuk menulis email kalian harus masuk ke akun Google terlebih dahulu. Kita akan membuat seperti biasanya, kita tambah atau pesan pada kompos tersebut. Kita klik kompos, lalu kita masukkan filenya yang berupa PGP, file PGP tadi, lalu kita kirim juga berupa file lampiran PGP yang telah dibuat zip. Nah, setelah itu kita tinggal mengirimnya menggunakan email yang kalian punyai, baik itu Gmail, email, Yahoo, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara membuka file yang dienkripsi? Kalian tinggal memfokuskan pada file yang dikirim yang berformat ASC tadi. Format ASC ini sebagai format enkripsi, yang mana dia berbentuk kumpulan huruf dan angka. Di sini untuk mendapatkan file tersebut kita harus mengekstrak file zip yang kita buat tadi. Nah, di sini telah berisi semua huruf atau key kode yang berada pada enkripsi file tersebut. Nah, di sini juga hasil dari enkripsi yang telah kita kirim ini dibuat menjadi deskripsi. Lalu bagaimana verifikasi PGP dan message? Di sini verifikasi ini digunakan untuk masuk ke PGP email. Nah, di sini
Verifikasi tersebut menggunakan sebuah kode yang kita kirim terlebih dahulu tadi. Kode-kode tersebut kita deskripsi menjadi file yang dapat memverifikasi. Jika verifikasi gagal, dia akan menampilkan tampilan verification failed sehingga file tersebut tidak dapat dideskripsi. Lalu jika dia verification mendapatkan tampilan verification successful, maka file tersebut dapat dideskripsi sesuai dengan aturan kripto. Lalu untuk verifikasi signatur pada suatu file dapat kita buat dengan cara saat kita merubah file asli ke file signatur, kita masuk ke file tersebut lagi, kita klik kanan lalu pilih service lagi. Untuk memverifikasi, kita pilih open PGP verifikasi signature or file. Nah, di sini kalian akan menemukan file yang berbentuk PNG atau file yang tadi kita ekstrak menjadi signature. Nah, di sini kalian sesuaikan list kayak PGP dengan ultimate trust atau trust yang owner tadi. Nah, jika dia valid, dia tidak akan menerima, tidak akan sesuai antara ultimate tadi dengan file asli. Jika dia filenya diedit atau di rename saja, dia akan menghasilkan file yang valid juga. Nah, untuk deskripsi file, di sini kalian dapat merubahnya dengan cara klik kanan, pilih service, lalu pilih open PGP dengan format descript file. Lalu jika dia berhasil descript file selesai, dia akan muncul tampilan seperti ini, description finished atau deskripsi selesai. Lalu kita OK. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah tugas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.